Halo DigiFriend, nama saya Tommy Chen. Saya adalah CEO dari DigiChange Coin. Hari ini kita akan membahas apa itu DigiChain. DigiChain adalah sebuah aset digital cryptocurrency yang kita luncurkan sejak tahun 2021 akhir. Itu tepatnya pada bulan Desember tanggal 25 kita melakukan prapenjualan atau pre-sale di salah satu platform, dan tanggal 1 Januari itu kita luncurkan tokennya itu dengan memang beberapa use case yang telah kita build dari bulan Maret sampai saat ini. Itu sedang kita build beberapa use case telah kita luncurkan atau launchingkan, dan ada beberapa use case lagi yang sedang kita build. Tujuan dibuatnya DigiChain adalah kita ingin user ataupun penggiat dari cryptocurrency tersebut, kita ingin menciptakan sebuah platform yang memanfaatkan perkembangan teknologi di bidang blockchain. Kita juga ingin mempermudah user pengguna cryptocurrency untuk melakukan investasi, untuk melakukan penyimpanan aset dan lain sebagainya. Dan itu makanya kita membuat berbagai produk, yaitu antara lain ada wallet multi-chain, terus smart launchpad, lalu ada centralized exchange, ada juga exchange, dan yang terakhir kita ingin membuat sebuah jaringan tersendiri yang dimana itu menggunakan layer pertama atau layer 1, yaitu Digi Smart Chain, kita namakan dengan DSC, DSC2 untuk jaringan legalnya, dan DSC20 itu adalah untuk jaringan Smart Chain. Dan memang kita sudah luncurkan DigiChain ini, produknya wallet itu kita luncurkan di bulan Januari, walaupun memang kita platformnya itu sejak bulan Agustus, dan mungkin dari sejak Maret sampai Agustus, Oktober, November, Desember hingga akhirnya Januari itu kita luncurkan mainnet pas dengan kita meluncurkan koin DigiChain. Selang beberapa minggu kita luncurkan langsung wallet multi-chain, dan sekarang kita sudah mengembangkan aplikasi baru atau platform baru, yaitu adalah Smart Launchpad. Sebenarnya Smart Launchpad ini tadinya itu bukan Smart Launchpad, tapi hanya Launchpad biasa yang seperti pada umumnya orang bisa create Launchpad lalu langsung bisa melakukan prapenjualan. Akan tetapi kita melihat dari segi keamanan para investor ketika ingin beli ataupun mengikuti prapenjualan di salah satu token yang diluncurkan di Launchpadnya DigiChain. Kita ingin membuat mereka itu merasa aman dan nyaman gitu. Makanya kita menambahkan fitur baru, yaitu review. Jadi ketika ada developer yang ingin membuat launchpad ataupun create launchpad di situ, itu akan kita review terlebih dahulu, dan ada dua kemungkinan, akan kita setujui atau akan kita tolak. Ketika kita tolak, berarti developer itu tidak bisa melakukan prapenjualan di platform Smart Launchpad kita. Tapi kalau kita approve, itu dia akan bisa meneruskan untuk melakukan prapenjualan. Dan kenapa kita namakan itu adalah Smart Launchpad? Karena Launchpad kita berbeda dengan Launchpad lain. Kita memiliki 3 kategori, yaitu adalah Pre-sale Public, Pre-sale Partnership, dan Pre-sale Business to Business. Dan orang sekarang ingin mengikuti Pre-sale Business to Business karena memang di situ ada take and give yang kita juga akan bantu grow up project tersebut. Akan tetapi memang kita memiliki regulasi tersendiri di business to business ini. Jadi untuk pre-sale public itu seperti pada umumnya. Pre-sale partnership itu semisalkan developer token A ingin melakukan prapenjualan ataupun pre-sale di platform Launchpad kami, Smart Launchpad kami, dan harus memegang, pesertanya itu harus memegang token A untuk mengikuti pre-sale token B. Nah, itu adalah fitur pre-sale partnership. Tapi kalau pre-sale business to business, itu harus ada keterikatan bisnis antara developer ataupun project DigiChain teknologi dengan token yang akan bermitra. Seperti itu. Misalkan saya memiliki token A dan ingin melakukan prapenjualan dengan fitur business to business. Kita pertama sebagai developer DigiChain atau DigiChain teknologi akan mereview dulu bagaimana masa depan dari sebuah project yang akan berbisnis dengan kita. Karena kita juga harus menjaga kategori business to business ini, kita juga harus menjaga nama baik DigiChain. Makanya kita harus ada review dulu, use case-nya mau seperti apa,
dan nanti penawaran dia kepada DigiChain itu seperti apa. Kalaupun memang bisa menguntungkan satu sama lain, baik itu bagi DigiChain teknologinya untuk mengembangkan bisnis DigiChain dan pertumbuhan market DigiChain, itu baik dan baik untuk mereka juga, itu akan kita kolaborasikan. Tapi kalau hanya untuk menguntungkan sebelah pihak, itu kami akan tolak. Dan sampai mana progresnya berjalan. Progres DigiChain yang sudah berjalan, memang di website itu kan ada roadmap. Fase 1, fase 2, fase 3. Akan tetapi, kita telah meluncurkan beberapa use case dan memang akan kita selesaikan di 2022. Dan di 2022 ini akan menjadi sebuah finishing dari use case sebenarnya. Walaupun memang nanti seiring berkembangnya teknologi, kita juga akan mengikuti perkembangan zaman. Di situ juga ada sebuah upgrading system yang akan kita sesuaikan dengan sesuai kebutuhan user di dunia kripto. Apa target DigiChain di market? Ya, target DigiChain ini kita memiliki target bahwa kita akan membuat sebuah project ataupun koin itu masuk ke dalam kategori 50 besar cryptocurrency. Dan itu memang butuh proses yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, butuh waktu yang tidak lumayan pendek juga gitu kan. Tapi kita yakin, kita komitmen bahwa kita bisa menjadi top 50 cryptocurrency dengan kita memiliki plan marketing yang bagus, memiliki manajemen yang bagus, yang baik, yang sehat, dan juga mementingkan kemajuan bagi DigiChain coin di bidang bisnis realnya ataupun di bidang marketnya. Karena kan market juga harus kita jaga. Nah, jaganya ini dengan membenahi dulu fundamental. Dan use case demi use case ini akan membentuk sebuah fundamental yang kuat. Nah, minimal di tahun ini DigiChain ini memiliki, kalau kita berbicara soal harga, saya akan sebutkan bahwa target kita di tahun ini adalah 0,1 dolar. Kalau di dalam rupiah mungkin sekitar 1.400 rupiah per satu keping DigiChain coin. Kenapa kami harus decide to be DigiChain? Karena menurut saya DigiChain ini adalah sebuah harapan, sebuah peluang yang bisa kita ikuti. Walaupun di sini saya juga nggak akan menyarankan bahwa harus berinvestasi di DigiChain, harus memegang DigiChain. Akan tetapi itu keputusan ada di kalian. Saya hanya bisa menggambarkan bahwa di DigiChain ini adalah sebuah peluang yang baik saat ini dan seterusnya. Karena kami memiliki komitmen yang mungkin bisa dibilang komitmen yang sangat tinggi. Kita ingin membesarkan DigiChain dan itu adalah sebuah keyakinan kami yang dapat mengantarkan kami kepada mimpi kami, yaitu menjadikan DigiChain sebagai top 50 cryptocurrency. Dan memang semua itu tidak mudah. Kami juga perlu para investor, kami juga perlu holder, kami juga perlu loyalitas kepada DigiChain. Kami sangat berterima kasih jika memang itu semua masih erat di DigiChain. Dan kami juga sebagai developer berharap bahwa semua yang ikut bergabung di DigiChain ataupun semua yang memegang keping koin DigiChain memiliki sebuah harapan baru lah, dan memetik hasil ketika nanti kami capai sebuah mimpi kami, yaitu top 50 cryptocurrency.